Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa berjumpa kembali di Tajwid 5 menit, di mana channel ini mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa, dan saya khususnya pribadi, untuk senantiasa mengupgrade, memperbaiki, lebih mengindahkan kemampuan kita, khususnya dalam ilmu-ilmu agama Islam. Baik, masih dalam episode kitab Riyadul Badi'ah, di mana kitab ini menjelaskan pokok-pokok agama dan juga sebagian syariat-syariat agama. Dan pada episode sebelumnya kita sudah sampai kepada sifat-sifat wajib di Allah ya. Totalnya ada 13. Salah satunya ada yang disebut dengan sifatul sifat nafsiyah, lalu ada sifat salbiyah, dan juga ada sifat ma'ani. Sekarang wayastahilu membahas tentang sifat yang mustahil pada Allah. Wayastahilu dan mustahil alaihi bagi Allah Ta'ala yang maha tinggi. Al-adamu yaitu sifat adam. Adam itu artinya tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada, Allah itu wajib ada. Wal hudusu dan mustahil baru. Jadi Allah itu tidak mungkin zat yang baru ada gitu. Yang adanya belakangan mustahil. Allah itu tidak ada awalnya. Wal fana'u dan juga mustahil Allah itu fana, rusak. Misalnya seiring waktu berkurang gitu kekuasaannya, mustahil ya. Allah itu fana, abadi, tidak ada rusaknya. Wa mumasalatuhu ta'ala li syai'in, dan Allah itu mustahil memiliki kesamaan dengan satu perkara min khalqihi, dari makhluknya. Misalnya ada yang sama dengan manusia, ada yang sama dengan makhluk Allah, itu mustahil. Waftiqaruhu ila zatin, atau mustahil Allah juga dan mustahil Allah juga itu membutuhkan ila zatin pada suatu zat, au mujidin, atau suatu yang diciptakan. Jadi misalnya Allah perlu bumi, Allah perlu manusia, mustahil ya. Ada manusia, tidak ada manusia, Allah itu tetap maha kuasa, Allah itu tetap Rob, Allah itu maha tetap subhanahu wa ta'ala. Wa alla yakunu wahidan, wa alla yakunu wahidan, dan mustahil Allah itu tidak memiliki keesaan, tidak memiliki sifat yang esa fi zatihi, di dalam zatnya, juga di dalam au sifatihi, atau di dalam sifatnya. Mustahil. Allah itu maha esa, Allah itu satunya, Allah itu berbeda dengan satu jari. Misalnya kalau satu jari itu terdiri dari daging, terdiri dari kuku, terdiri dari bagian-bagian, mustahil ya. Atau satunya bumi, ada benua-benua, ada lautan, mustahil. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu wahidan, maha esa fi zatihi, di dalam zatnya, ataupun juga di dalam sifatnya, au af'alihi, juga di dalam perbuatannya. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Wa yastahilu juga mustahil alaihi bagi Allah Ta'ala al-ajzu, apes itu apa dalam bahasa Indonesia, tidak memiliki kekuatan, tidak mampu. Wa wujudu syai'in minal alami bi ghairi iradatihi, dan mustahil Allah itu dalam menciptakan alam ini tidak sesuai kehendaknya. Misalnya tidak sengaja, itu mustahil Allah. Atau Allah itu tidak mampu, misalnya tidak mampu Allah itu mampu mengkayakan seluruh manusia, juga mampu. Allah itu mampu mengislamkan seluruh makhluk, juga mampu. Nanti ada penjelasannya nanti. Sungguhnya Allah maha mampu, dan Allah itu maha berkehendak segala sesuatu. Sampai kita detik ini ada cahaya, ada daun jatuh pun itu semuanya atas kehendaknya Allah. Atau musim berganti pun itu semuanya atas kehendaknya Allah. Bukan perkara bahwa wah ini mah emang sudah waktunya. Tidak ya, segala sesuatu juga itu sudah terjadi karena iradatnya Allah, karena kehendaknya Allah. Wal jahlu, Allah itu mustahil bodoh, Allah mustahil tidak tahu, bisyai'in minal maklumati, dari segala sesuatu yang maklum. Allah itu mustahil ya memiliki sifat bodoh, tidak tahu. Misalnya tidak tahu keadaan kita hari ini, tidak. Allah itu maha mengetahui keadaan kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, Allah itu maha mengetahui. Doa kita seperti apa, kebutuhan kita seperti apa, itu Allah maha mengetahui. Wal mautu, dan Allah itu mustahil meninggal, mustahil maut gitu. Manusia ada meninggalnya, ada hidupnya, ada matinya. Kita tidak bisa senantiasa hidup ya. Ada saatnya kita mati, tapi Allah itu selalu hidup.
Huwas-somamu, mustahil Allah itu tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Misalnya doa yang ini kelewat, mustahil. Allah itu maha mendengar setiap doa kita, setiap detik, setiap ucapan kita Allah maha mendengar. Wal umyu, Allah mustahil wal umamu, mustahil Allah itu, wal umyu atau umamu nih, wal umyu mustahil Allah itu buta. Wa il atau dan juga Allah itu wal bukmu, dan Allah itu mustahil pire itu bisu. Nah, mustahil Allah itu tidak berfirman. Allah itu maha berkalam. Au wujudu harfin au sautin fi kalamihi, dan mustahil Allah itu adanya huruf ataupun suara dari kalam Allah. Allah berkalamnya Allah itu berbeda dengan kalamnya makhluk. Tidak bisa kita membayangkan berfirmannya Allah itu sebagaimana bicaranya manusia, berbeda ya. Misalnya dalam kalamnya Allah itu wallahu a'lam. Fi kalamihil qadimi wa yajuzu, di dalam kalam-kalamnya yang ada gitu. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla, dan mungkin itu ya jaiz, bisa ada tidak ada fi haqqihi azza wa jalla, di dalam haknya Allah, fi'lu kulli mumkinin, mengerjakan sesuatu yang mungkin, watarkuhu atau tidak. Tidak mungkin. Allah itu tidak bisa tergantung dengan kemungkinannya manusia. Menurut manusia bisa jadi tidak mungkin. Misalnya tidak mungkin matahari terbit dari barat besok misalnya. Tapi kalau Allah mau mengerjakan, itu mungkin. Nauzubillah ya, jadi mudah-mudahan kita senantiasa ada di dalam kedamaian gitu, dalam hidup di dunia ini, dalam kebaikan gitu. Tapi segala sesuatu itu tidak ada yang mungkin dan tidak mungkin bagi Allah. Itu semuanya adalah sifat jaiznya Allah. Wa yajibu lahu, dan wajib bagi Allah Ta'ala ajmalan kullu kamalin. Allah itu wajib memiliki segala sifat-sifat yang kesempurnaan, yaliku bizatihi al-aliyah, yang terkait dengan zatnya yang tinggi. Wa yastahilu alaihi, dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu jami'un naqaisi, segala sifat kekurangan. Wa dalilu ala zalika kulihi, dan dalil dari semua itu, dalil bahwa Allah itu maha sempurna, memiliki segala sifat kesempurnaan, dan mustahil memiliki sifat kekurangan. Dalilnya adalah kuluhu wujudu hadzal alami ala hadza syaklil badi'i, yaitu adanya seluruh alam ini dengan berbagai macam hal yang menakjubkan. Bagaimana planet bumi bisa begitu seimbang, bagaimana gravitasi bisa mengatur kehidupan manusia, bagaimana rotasi bumi itu begitu pas gitu ya, bagaimana gravitasi di bumi ini begitu pas, bagaimana Allah menjaga keseimbangan di alam ini dengan adanya tumbuhan, sirkulasi udara, sirkulasi air, sirkulasi energi, itu sudah diatur oleh Allah. Itu semuanya adalah bukti bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan tidak memiliki satupun, sedikit pun sifat-sifat kekurangan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajibu wallahu a'lam.